Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sebangsa dan tanah air seluruh Indonesia, kita tahu bahwa penguasa baik di daerah PIK ataupun daerah wilayah PSN PIK telah gagal mensejahterakan rakyat dan bahkan tidak ada kasih sayang kepada rakyat. Oleh karenanya, keributan atau perseteruan atau pembelaan para tokoh yang sudah berlangsung hampir setahun ini, maka insya Allah sudah menemukan puncaknya, dan sebaik-baiknya proyek itu harus dihentikan dahulu. Bahwa akan dilakukan seperti apa ke depan, itu urusan saya kira yang harus dilakukan dialog antara pemimpin dan rakyat, karena tidak akan mungkin bisa melakukan perbaikan karena mereka tidak punya konsep untuk mensejahterakan rakyat di wilayah PSN PIK. Saya kira besok itu adalah momentum yang sedang akan dilakukan oleh para tokoh dan bersambut dengan para masyarakat di sana untuk melakukan seruan bahwa hentikan PSN PIK, entah itu PIK 2 atau PIK sampai berapa, pokoknya hentikan dulu, dan kita dorong pemerintah untuk mempunyai kemampuan melakukan ini dan melakukan pembangunan ke depan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita simak negara kita pada saat ini. Apakah negara kita ini masih berdaulat atau tidak? Mengapa saya katakan begitu? Karena dari fenomena-fenomena yang terdapat di berbagai daerah, bagian dari daerah-daerah itu hampir dikatakan sudah didolimi dan dikuasai. Yang punya, yang disebut, yang berdaulat itu adalah yang saya sebut state corporate crime. Dan state corporate crime itu adalah persekongkolan antara pengusaha jahat dan tamat bersama dengan pejabat-pejabat publik yang berkhianat kepada rakyat itu sendiri. Nah, inilah yang menurut saya harus kita hapuskan, yang disebut state corporate crime. Karena apa? Karena ini bisa kedaulatan kita ditelan habis semua, yang disebut state corporate crime. Sekarang PIK 2. Terus mana lagi? Rempang, di mana lagi? Di Sumatera Utara, di mana lagi? Di beberapa daerah yang disebut mendapat izin pertambangan penggalian sumber daya alam, baik di Sulawesi, baik di Papua, maupun yang ada di Sumatera Utara. Jadi oleh karena itu, mari kita rakyat sama-sama pada besok hari mendukung dan memproklamasi kemerdekaan kita untuk berdaulat. Kita perangi musuh-musuh rakyat ini, karena ini bisa jadi musuh negara. Oleh karena itu, saya harapkan pemerintah yang sekarang ini boleh dikatakan harus bertanggung jawab terhadap pada perongrongan dari kedaulatan ini, harus berani bertindak tegas dan harus tegas keberpihakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau adalah Pak Ripto, tokoh sepuh kita yang luar biasa kepeduliannya terhadap perjuangan ini. Maka kita minta semua rakyat Indonesia melakukan ini, dan seterusnya kami mohon ada Pak Sunarko, ada Ustadz Sobri Lubis, ada Pak Marwan yang selanjutnya untuk memberikan satu komentar sedikit-sedikit. Kami silakan Pak Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, saudara sekalian sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya akan sampaikan apa yang tadi mungkin telah juga disampaikan oleh Pak Ripto, bahwa saat ini terjadi penguasaan atau perampasan lahan rakyat oleh kelompok oligarki
dengan dalih macam-macam, dalihnya dibuat-buat, khususnya yang terjadi di PIK 2 atau Pantai Indah Kosambi, Tangerang. Kita lihat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian bahwa lahan yang diberikan untuk kebutuhan PSN itu hanya 1.755 hektar. Tapi nyatanya pihak pengusaha rakus ini sudah menguasai puluhan ribu dan merampas dengan cara paksa. Saya katakan merampas, walaupun kata mereka itu membeli. Tapi kita bisa bayangkan kalau harga 500.000 dia beli 50.000. Apakah bukan itu perampasan? Bahkan ada lahan-lahan tertentu yang sudah mereka kuasai dengan diuruk, ditimbun, dan belum dibayar. Rakyat kecil takut bersuara karena perampasan lahan ini sudah dilakukan lebih dari setahun yang lalu. Saya sudah melihat kondisi di lapangan. Sampai hari ini pun rakyat masih takut berbicara karena pihak perusahaan masih mengerahkan preman dan satpamnya. Karena itulah pada kesempatan ini kepada rakyat, kalau kamu merasa terjolimi, kalau hak kamu diambil dengan paksa, ya dilawan. Nah, kami ini datang, kami ini bukan pengangguran, tapi kami ini adalah aktivis yang peduli dengan keadilan, peduli dengan hukum. Kalau masalah keadilan, kelompok oligarki ini telah menguasai mungkin lebih dari 75% seluruh luas lahan di Indonesia. Mereka itu jumlahnya nggak sampai 10%. Selebihnya yang cuma 25% itu yang dibagi-bagi kepada rakyat yang jumlahnya hampir 270 juta orang itu. Karena itu pada kesempatan ini juga kepada rakyat saya katakan, jaga hak kamu demi kelanjutan keturunan atau generasi berikutnya. Jangan nanti di daerah itu dibangun perumahan eksklusif yang kita sudah bisa duga, kita perkirakan kalau itu dibangun jadi perumahan eksklusif, maka rakyat yang tadi punya lahan makin rendah martabatnya, makin rendah kelasnya dengan penghuni baru yang akan dibangun oleh oligarki atau perumahan eksklusif ini. Itu kalau dilihat dari sisi-sisi kesenjangan dan keadilan. Kalau kita lihat dari sisi politik dan negara, indikasi pengembang akan membentuk negara dalam negara sudah sangat terlihat. Contohnya sekarang PIK 2 yang sudah dibangun tembok pembatas dengan masyarakat asli di sana. Ini kan bukan pembangunan namanya. Pembangunan oleh negara tidak boleh meninggalkan satu pun rakyat yang tidak menikmati. Karena itu faktor keadilan dan tanggung jawab negara. Nah, itu kepada rakyat. Karena itu besok kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini protes dengan kebijakan negara yang menurut saya kebijakan gila atau konyol. Pembangunan perumahan dia bilang proyek strategi nasional. Di mana letak strategisnya? Proyek strategi nasional yang mengelola, yang memiliki swasta. Gila tidak? Menurut saya gila ini adalah pemerintah yang memberi izin. Karena itu pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya himbau kepada pemerintah, terutama pemerintah setempat dan aparat keamanan. Jadilah kau aparat pemerintah yang benar sesuai tugas pokok. Jadilah kau aparat keamanan yang benar sesuai dengan tugas pokok sebagai pengayom secara adil. Bukan malah menindas. Saat ini kita udah lihat abdesi termasuk aparat keamanan kepolisian ikut menindas. Mungkin hari ini udah menurun. Tapi kita punya catatan berapa banyak rakyat yang sudah dikriminalisasi. Nah, pada kesempatan itu kami menuntut agar pemerintah pusat mendengarkan penderitaan ini, mendengarkan kekonyolan ini, dan yang mengeluarkan keputusan PIK menjadi PSN harus
dituntut pertanggungjawabannya karena dia sudah termasuk kepada ini pendukungnya pengusaha rakus busuk itu. Karena itu mari kita besok tanggal 8 di Desa Kohot, Kecamatan Paguaci, kita bersuara menunjukkan kepada dunia, kepada lingkungan, kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden. Masa nggak dengar penderitaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kelompok oligarki yang begitu rakus dan biadab. Tidak usah takut. Mari kita berbicara tentang kebenaran, bicara tentang hak kita, dan bicara tentang kejujuran demi menjaga stabilitas negara dan pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Narto. Beliau sudah sangat tahu banyak di lapangan bersama Pak Esti, Pak Said Didu dan sebagainya. Maka beliau tahu kenyataan, melihat bagaimana laut itu dipagar. Adakah undang-undang yang orang boleh menguasai laut sehingga petani, pelayan sana semua tidak melaut? Kami persilakan Bapak Ustadz Sobri Lubis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya sudah cukup lama menyaksikan, mendengar informasi dan juga menghimpun informasi-informasi dan juga mendapatkan berbagai macam penindasan dan juga perampasan tanah warga. Luar biasa, itu semuanya kita lihat ada yang masuk pada ranah penipuan, sehingga jual beli yang atas dasar penipuan dianggap ini adalah PSN, sehingga rakyat mau tidak mau harus melepaskan tanahnya kepada pengusaha, padahal itu bukan bagian daripada proyek strategis nasional. Itu adalah penipuan yang luar biasa, sehingga jual beli di antara mereka itu batal secara hukum, dan itu tidak boleh dibiarkan. Itu penipuan. Proyek ini adalah proyek penipuan yang menindas rakyat, dan ini sudah merupakan sebagai seperti penjajahan gaya baru. Ini tidak bisa untuk kita membiarkan. Masyarakat harus bangkit, rakyat harus bangkit. Kalau sekarang udah ada seperti ini di depan ibu kota negara kita, Jakarta, ya, sudah ada di Jakarta, yang di sini merupakan nggak jauh ya, adanya PIK 2 ini tetanggaan dari Jakarta. Maka bagaimana di wilayah-wilayah yang lain? Tentu akan lebih banyak lagi arogansi, perampasan tanah rakyat yang didukung oleh oknum-oknum aparat ataupun juga rezim yang arogan, sehingga menindas rakyatnya sendiri demi kepentingan pengusaha, demi kepentingan oligarki. Oleh karena itu, mari bersama-sama kami para tokoh akan bersama-sama mendeklarasikan di Desa Kohot besok tanggal 8 Januari pagi hari, insya Allah Ta'ala, sama-sama kita akan deklarasikan gerakan perlawanan terhadap oligarki dan kroni-kroninya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwan, kami sana. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa besok tanggal 8 Januari mulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat,
Gerakan Rakyat Anti Oligarki GRAO akan membacakan deklarasi dan tuntutan. Apa maksudnya? Yaitu deklarasi dimulainya gerakan perlawanan rakyat untuk melawan dan menuntut supaya peran oligarki yang telah melakukan state corporate crimes selama ini di Indonesia itu bisa dihilangkan. Jadi acara besok adalah titik awal kita memulai gerakan perlawanan rakyat kepada rezim pro oligarki hitam yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang masuk kategori sebagai state corporate crimes. Itu satu hal untuk diingat. Jadi ada deklarasi dan ada tuntutan. Kemudian yang kedua, kenapa kita bilang kejahatan ini adalah kejahatan kriminal, state corporate crimes? Karena kejahatan ini adalah kejahatan sistemik yang dilakukan oleh penyelenggara negara bekerja sama dengan pengusaha konglomerat hitam, oligarki hitam, yang sudah tidak mungkin kita harapkan kejahatan ini bisa dituntaskan baik itu melalui legislatif DPR maupun melalui penegak hukum. Kenapa? Karena oligarki ini ya menguasai semuanya, sehingga kalau kita diam, kita pun bisa menjadi korban. Saat ini menjadi korban dari kejahatan ini adalah rakyat yang ada di PIK 2 misalnya, di Rempang, nanti akan menyusul di Surabaya, atau di IKN, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sebetulnya kita punya daftar lebih dari 10 daerah, termasuk di Sumut, di Sumatera Selatan misalnya, sudah mengalami kejahatan ini. Dan kejahatan ini adalah kejahatan tingkat tinggi, sehingga pelaku utamanya itu salah satunya adalah Joko Widodo, masuk kategori sebagai pemimpin terkorup. Bukan kita yang menilai, tapi lembaga asing yang sebetulnya tidak punya kepentingan untuk apakah ini orang harus ditangkap atau tidak, tapi mengungkap fakta bahwa kejahatan ini punya bukti. Kalau dikatakan adalah state corporate crimes, maka kejahatan korupsi itu dimulai dari membuat kebijakan, menerbitkan peraturan, sambil mempraktekkan hal-hal yang melanggar hukum, konstitusi, dan prinsip-prinsip moral. Kalau memang perlu seseorang, pimpinan partai, anggota DPR harus disandra, maka Joko Widodo itu melakukannya. Dan ini didukung oleh para konglomerat hitam yang mendukung supaya agenda-agenda mereka merampas tanah rakyat, menguasai aset-aset sumber daya alam negara, itu bisa berjalan mulus. Jadi kembali saya ingatkan, besok kita memang akan melakukan aksi di Tangerang, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Kenapa di sana? Karena kita bisa melihat bukti dari kejahatan tadi. Ada bukti di lapangan. Kami baru pulang dari sana. Kami menemui misalnya puluhan nelayan yang sudah tidak bisa melaut. Kenapa? Karena laut tempat kapal ini akan berlayar lepas pantai, itu lautnya sudah dipatok. Mereka sudah tidak bisa keluar. Nah, di sisi lain mereka tidak punya mata pencaharian. Lalu mereka juga tanahnya, sertifikat tanahnya itu dirampas tanpa jelas kapan akan diberi ganti rugi. Dan kalaupun diganti rugi itu harganya sangat murah. Jadi dengan fakta-fakta seperti ini, sebetulnya bahwa kezoliman oleh rezim terhadap negara, terhadap aset negara, terhadap rakyat itu sudah sangat nyata, sudah faktual, dan kita punya bukti-bukti yang bisa dibuka di depan pengadilan hukum. Yang jadi masalah adalah pengadilan itu mungkin tidak akan pernah terjadi sepanjang rezim oligarki pelaku state corporate crime ini masih berkuasa. Nah, terakhir sekali, kenapa saya bilang masih berkuasa? Ini akan bisa kita sampaikan seperti itu jika Presiden Prabowo melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi yang sebelumnya. Nah, masih ada kesempatan bagi Prabowo untuk mengoreksi
untuk bagaimana memperhatikan kezoliman yang sudah menjadi penderitaan rakyat. Sudah banyak yang sengsara dan yang dimiskinkan. Apakah Anda hanya omon-omon saja atau Anda berbuat untuk rakyat dan untuk negara? Kita tunggu. Jangan sampai nanti Anda pun digugat dan diturunkan rakyat karena pro oligarki dan konglomerat hitam. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, termasuk kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa hal yang terjadi di Rempang, yang terjadi di Tangerang, Banten itu bisa saja terjadi di tempat Anda. Karena itu mari bangkit bersama kami, gerakan rakyat anti oligarki dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit untuk melawan. Melawan siapa? Melawan rezim oligarki pro konglomerat hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Wajuddin, sarjana hukum, advokat, koordinator dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat yang terus menggugat oligarki di pengadilan. Terkait acara esok, yakni acara penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28, di mana hak konstitusional itu ketika dijalankan oleh setiap warga negara, maka tidak boleh ada warga negara lainnya yang menghalangi, menghambat, apalagi menggagalkan. Kedua, terhadap proses penyelenggaraan hak konstitusional berupa menyampaikan pendapat di muka umum, alat-alat negara, dalam hal ini institusi kepolisian, harus memberikan pengamanan, di mana teknis pengamanannya sudah diatur secara dini melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan tugas panitia hanya menyampaikan pemberitahuan 3 hari sebelum hari H pelaksanaan. Dan kami konfirmasi, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, pemberitahuan penyelenggaraan acara ini sudah disampaikan kepada Polres Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya, gerakan rakyat anti oligarki ini sudah memiliki hak konstitusional secara prosedural dan substansial untuk melaksanakan agenda menyampaikan pendapat di muka umum besok yang akan dilaksanakan di Desa Kohot pada tanggal 8 Januari 2024. Selanjutnya saya menghimbau ke beberapa pihak. Yang pertama, kepada segenap elemen rakyat, bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Musuh kita sama, yakni tadi state corporate crime, oligarki jahat yang merampas tanah rakyat, merampas tanah saudara kita, dan negara yang memberikan fasilitas terhadap proses perampasan tadi. Karena itu kita jangan mau dibenturkan, kita jangan mau diadu domba, justru kita harus bersatu, bersinergi untuk mengembalikan hak-hak rakyat, mengingatkan negara agar kembali kepada fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memberikan sanksi dan hukuman kepada oligarki jahat yang telah merampas hak-hak rakyat menggunakan negara sebagai sarananya. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada para tokoh, para ulama, para alim, advokat, akademisi untuk bisa terlibat aktif membersamai pada acara besok, termasuk pondok pesantren bisa mengajak santri-santrinya. Kenapa demikian? Karena tugas amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkarom falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fadzalika at'aful iman. Artinya hadis ini telah memerintahkan kepada kita dalam status kita sebagai muslim, bukan hanya tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kami yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan ini adalah tugas setiap individu muslim. Terlebih lagi, tugas dan tanggung jawab ini menjadi beban berat bagi para alim, para ulama yang lebih mengetahui rincian dalil-dalilnya, dan para akademisi yang lebih mengetahui fakta-fakta tentang peraturan dan kebijakan, termasuk para aktivis yang lebih mengetahui kerusakan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, terakhir saya menghimbau kepada negara untuk terlibat. Jangan biarkan rakyat ini menjadi yatim piatu, memperjuangkan haknya secara sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada penguasa. Seolah-olah rakyat yang ada di Rempang, yang ada di PSN PIK 2,
dan di PSN lainnya yang tanahnya dirampas oleh oligarki, seolah-olah mereka tidak punya pemimpin, tidak punya presiden, tidak punya menteri, tidak punya anggota DPR, tidak punya gubernur, tidak punya bupati, tidak punya wali kota, tidak punya pemimpin yang mengurusi urusan mereka. Ingatlah, ya, setiap pemimpin itu mengurusi urusan rakyatnya, dan suatu saat kalian kulukum ra'in itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan karena itu saya menghimbau kepada penguasa, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengambil sikap dan keputusan terhadap persoalan perampasan tanah ini, PSN ini, karena sampai hari ini yang bicara baru sebatas menteri-menteri, dan menteri-menteri, misalkan Menteri ATR, itu tidak konkret memberikan sanksi kepada oligarki perampas tanah, dalam hal ini Aguan dan Antoni Salim begitu. Hanya memberikan detail tentang pelanggarannya di RT/RW, RUTR dan RDTR, tetapi tidak memberikan sanksi. Malah terakhir memberikan peluang untuk melegitimasi ilegalitas perampasan tanah tadi melalui dua pintu. Yang pertama diminta untuk melengkapi rencana tata ruang dan wilayah melalui Pemda setempat, baik melalui gubernur, kabupaten maupun wali kota. Dan yang kedua justru memberi peluang langsung ke Kementerian ATR untuk mengganti peruntukan lahannya yang sebelumnya menjadi lahan hutan lindung. Jadi saya ingatkan, rakyat hari ini mengetahui secara persis, bahkan detail rinci tentang apa saja yang telah dilakukan oleh penguasa terhadap urusan-urusan yang telah diamanahkan rakyat kepada para penguasa. Karena sekalipun walaupun 1 inci kalian tidak bisa berkhianat kepada rakyat, karena rakyat semua matanya melihat dengan mata yang jelas bagaimana pengkhianatan itu. Karena itu sebelum rakyat marah, segera kembalilah kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, jangan berpihak pada oligarki. Segera hentikan proyek PSNP 2, hentikan proyek 2, segera seret Aguan dan Antoni Salim ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perampasan aset tanah yang dilakukan oleh properti Aguan yang rakus ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Luar biasa yang disampaikan para begawan kita, tetapi karena di belakang masih ada para tokoh, kami mohon untuk memberikan komentar sedikit-sedikit, ya. Karena ini semua merupakan tanggung jawab kita, ya. Ada mak-mak dan mereka orang yang harus menyempatkan, ada membentuk kelompok namanya ARM, ya, Aliansi Rakyat Menggugat, ya. Dan mereka lebih sering dan lebih hebat daripada kaum bapak-bapak, ya. Tidak ada capek-capeknya, bukan saja di Jakarta, bahkan kezoliman di Solo yang dilakukan oleh Presiden Jokowi mereka buru. Belum lagi ke Rempang, kalau ada yang ngongkosi ke Rempang mereka akan berangkat ke Rempang. Kan misalkan Bu Benu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diingat, tidak ada alasan pembangunan tapi dengan caranya menzolimi rakyat. Masalah perampasan tanah ini bukan hanya menjadi masalah rakyat Banten aja, tapi ini adalah masalah besar, ada masalah Indonesia, rakyat Indonesia, karena terkait dengan bagaimana masa depan negara kita nantinya. Apakah kalau kita diam berarti kita kan orang lain menjajah kita. Dan ingat, mak-mak ada di depan karena untuk anak cucu. Kami tidak rela bila nanti anak-anak kami akan menjadi jongos atau hanya menjadi penonton. Padahal kita tahu negara kita ini sangat kaya. Jadi besok adalah momen di mana perlawanan rakyat harus bangkit. Kita akan punah bila kita tidak bergerak, dan ingat, masa depan anak cucu kita dipertaruhkan sekarang. Jangan sampai menunggu, karena itu kita akan punah. Sekian, begitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang dokter namanya Dokter Julia, orang yang tidak pernah capek. Saya ingat perjuangan sejak 15 tahun yang lalu, setiap ada permasalahan di masyarakat beliau selalu turun, dan kami mohon untuk beri komentarnya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yulia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kembalikan kedaulatan itu kepada rakyat Banten yang keturunannya, leluhurnya tinggal di sana. Kita tidak intervensi negara lain, dan kami menolak
intervensi dari negara lain terhadap kita. Rakyat-rakyat yang ingin menjajah dengan cara penjajahan gaya baru. Aguan, jangan lakukan itu, atau kau kita penjarakan. Atau kita pasti akan penjarakan kalian, siapapun yang melanggar undang-undang. Dan saya minta Pak Prabowo untuk hentikan PSN PIK 2 untuk kepentingan negara dan masyarakat, supaya tidak ada negara dalam negara Indonesia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mbak Tita, mungkin semenit 2 menit saja, mohon sedikit pengenalan. Di situ aja nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini kita tahu kondisi negara sedang tidak baik-baik saja, di mana kita tahu bahwa PIK 2 yang dinamai dengan label PSN sungguh-sungguh meresahkan kami semua sebagai rakyat yang peduli. Jadi besok pada tanggal 8 Januari jangan lupa hadir pada pukul 9, rame-rame kita ke sana, lawan sampai aguan lengser atau aguan di penjara yang jelas. Kami tunggu Anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelah kita ini ada Bapak Samsir SH. Beliau yang kita harus banyak berterima kasih. Sejak awal rakyat diintimidasi, beliau selalu mendampingi secara hukum. Beliau sarjana hukum dan bahkan beliau mendampingi Bapak Said Didu. Dan saya kira beliau banyak bisa bercerita bagaimana mungkin ada intimidasi kepada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proyek khususnya proyek Pantai Indah Kapuk PIK 2 ini belum setahun diperserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan yang mendanganinya. Tapi sebenarnya wilayah Pantai Utara lebih dari 2 tahun itu sudah dikuasai dan berusaha dikuasai seluruhnya oleh pengembang di sini, sehingga pada saat dinyatakan sebagai proyek PSN PIK 2 itu rakyat sudah menjadi korban lagi karena mereka sudah diintimidasi secara menyeluruh. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Posinudin, kalau pemerintah sebenarnya sudah hadir dan menyatakan kalau proyek ini bermasalah. Jadi untuk itu saya minta supaya pemerintah melakukan tindakan yang real, hentikan kegiatan yang telah menunjuk perusahaan tersebut untuk melaksanakan proyek strategis nasional PIK 2. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, kami bersaksi bahwa apa yang disampaikan beliau itu mereka punya aparat, punya keamanan yang tidak main-main. Kami buktikan 2-3 hari yang lalu, kami para aktivis di sana kita dikejar pakai motor dan kita ditabrak dan kita dihajar, ya. Dan mereka mengatakan jangan mengganggu wilayah kami. Jadi mereka mengatakan bahwa di sana itu adalah wilayah kami. Apa yang dimaksud wilayah kami? Dia tidak bisa menjawab. Kita kejar, wilayah Anda itu yang mana? Itu tanah yang kosong, di mana penduduknya? Tinggal di mana? Bisa berlayar atau tidak? Mereka tidak bisa menjawab. Jadi itulah mungkin yang dihadapi sehari-hari dari Bang Samsir tadi. Ada Pak Nur Sam di sampingnya. Kami mohon untuk memberikan kesaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Aguan, hentikan itu proyek PIK 2 dan PSN. Negara harus hadir menyelamatkan bangsa rakyatnya. Para aparat keamanan, aparat hukum, berpihaklah kepada rakyat yang sudah didolimi dan tertindas gara-gara PIK 2 dan PSN. Saya kira demikian. Laksanakan tugasmu masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan memihak kepada pengembang rakus. Jangan memihak kepada pengembang rakus yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhsin Alatas, kita terima kasih. Beliau selalu menguatkan, ya, memberikan doa-doa, dorongan perlawanan rakyat di setiap harinya. Kami persilakan Habib Muhsin Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara besok
tanggal 8 di daerah Kosambi, Kohot itu bisa terlaksana dengan baik. Ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak, bahkan bisa disaksikan menjadi penyadaran uluk-uluk untuk semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, karena proyek PSN yang diberikan oleh Jokowi ini, kabar beritanya ada 200 lebih titik di Indonesia. Oleh karena ini, itu tidak boleh dibiarkan, karena ini adalah jelas penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Sebagaimana dulu Belanda menjajah Indonesia, ini kolonialisme gaya baru. Oleh karena itu kita harus lawan, tidak boleh dibiarkan. Yang menjadi miris bagi hati kita, kenapa penegak hukum atas nama pemerintah justru mereka menjadi centeng-centeng para penguasa hitam itu, para oligarki hitam yang jahat itu. Mereka menjadi centeng, menjadi budak. Saya kira ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, saatnya rakyat Indonesia membuka dengan kejadian PIK 2 yang akan kita gagalkan, akan kita lawan. Ini menjadi contoh, bahkan semua harus bangkit untuk melawan kalau terjadi PSN di tempat lain. Oleh karena itu, kita menghimbau kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Sekarang Anda diwarisi sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Ini saatnya Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa Pak Prabowo adalah pro rakyat atau tidak. Kalau ini tidak pernah dicegah dan dibiarkan begitu saja, berarti omong-omong saja. Anda pembohong. Oleh karena itu, dengan kesadaran yang sangat kuat bahwa ini adalah penjajahan harus dihentikan. Karena ini sesuai dengan amanat yang ada di Mukadimah Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Jadi kita harusnya menjunjung tinggi. Kalau Bapak konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45, konsisten dengan konstitusi, maka Bapak harus segera mencegah, menghentikan daripada PSN, bukan hanya PIK 2 saja, tapi seluruh Indonesia yang dilakukan oleh para konglomerat hitam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samping kita ada Bapak Ismet, alhamdulillah salah satu kelompok intelektual tergabung dalam Sapa Islam, dan mereka peduli dan kita dengar apa yang akan disampaikan atau mungkin sudah bagaimana kontak-kontakan terhadap para intelektual muslim yang tergabung di dalam Sapa Islam dan Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara se-Indonesia, rakyat Indonesia, kita telah mendengarkan tadi paparan dari para tokoh nasional bahwa telah terjadi persengkokolan jahat antara pengusaha oligarki hitam dan pejabat publik, pejabat negara yang disebut dengan state corporate crime. Ini jika kita dalami, maka ini layak seperti sebuah tindakan premanisme. Ada satu istilah di dalam politik kenegaraan bahwa negara tidak boleh kalah oleh premanisme, baik premanisme kerah putih maupun premanisme kerah hitam. Nah, ini yang harus kita cegah, karena 79 tahun Indonesia mereka baru terjadi hal yang seperti ini di negara yang kita cintai di bumi pertiwi. Ya, sebuah kejahatan, bisa disebut dengan kejahatan negara yang sangat menindas rakyat Indonesia sendiri. Karena itu saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat sekitar Banten, untuk membela hak-hak kalian yang telah dirampas oleh oligarki hitam, dalam hal ini Aguan, Antoni Salim, dan kroni-kroninya. Karena itu jangan membiarkan diri kita ditindas dan dijajah. Jika kita diam, maka penjajahan yang terjadi saat ini bisa menjadi sempurna sebagaimana dulu VOC Belanda menjajah Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di samping saya ini Bapak Medi, tadi udah bicara, dia tidak mau ngomong. Ya, tapi kita semua tidak ragu atas perjuangan dan bagaimana pendukungan memfasilitasi kita dalam segala hal. Saya kalau berbicara ini karena anak muridnya, anak buahnya ini bukan saja makhluk biasa, ada makhluk-makhluk goib yang parah, bisa berbahaya. Tapi sebelum kita akhiri, kami mohon Bapak Ahmad Hosinuddin untuk menceritakan bahwa kemarin sudah ada mulai gugatan hukum juga nampaknya di pengadilan negeri, mungkin untuk menceritakan bagaimana dan proses dan harapan masalah belanja hukum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan bahwa upaya untuk membela rakyat Banten yang dirampas tanahnya itu paralel dilakukan selain secara sosial dengan gerakan demo dan sebagainya, juga secara hukum. Dan secara hukum masalah yang kami bawa adalah masalah yang tadi semuanya diceritakan. Ada 8 poin yang menjadi materi muatan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana salah satu poinnya adalah ada tindakan penyelundupan hukum. Kalau bahasa Kiai Sofdiologis itu tadi ada penipuan. Ini apa status PSN yang hanya di 1.745 hektar tetapi dinarasikan terjadi di seluruh wilayah dari Kecamatan Kosambi sampai ada di Kecamatan Tanara yang masuk wilayah Kabupaten Serang. Jadi bukan hanya di Kabupaten Tangerang sampai ke wilayah Serang. Itu yang kemudian dijadikan salah satu materi muatan adanya tindakan penyelundupan hukum. Terakhir, pihak PIK 2 bernarasi bahwa harus dibedakan antara PSN dengan non PSN. Tetapi dulu justru mereka menyatukan. Yang bukan PSN pun dinarasikan PSN, sehingga dengan narasi PSN itu mereka melakukan ya upaya untuk menguasai tanah warga dengan harga yang murah, dan warga seolah-olah kalau melawan negara, harga murah pun akhirnya diambil dengan resiko daripada nggak dapat duit sama sekali begitu. Yang kedua, masalah kecelakaan yang ditimbulkan oleh truk yang mengangkut materi muatan tanah, dan kecelakaan ini bukan hanya menimbulkan korban luka, bahkan sudah ada yang meninggal. Itu semuanya untuk melayani proyeknya Aguan, dan sampai hari ini izin lalu lintasnya itu masih kita persoalkan karena izin prinsipnya terbukti belum keluar sebagaimana pernyataan dari Kementerian ATR. RT/RW belum ada, izin lahannya belum ada, untuk PSN-nya itu masih lahannya 1.500 untuk kawasan hutan lindung, belum dikonversi. Sementara yang bukan PSN ini bermasalah lagi. Izin tentang SIPPT-nya bisa jadi belum ada. Surat izin peruntukan lahan tanah untuk proyek pengembangan PIK 1 menjadi PIK macam-macam ini. Dan materi muatan yang lainnya adalah adanya pembakaran laut, pengurukan tanah, lapas sungai, penutupan akses fasilitas publik dengan pagar, jalan yang hilang, sehingga entitas yang ada di PIK 2 itu seperti negara dalam negara. Apalagi terakhir kita tahu bahwa properti yang dijual ini dipasarkan ke luar negeri, ke asing, dengan 2 bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah kalau begitu kan ini sudah jelas mau menjual kedaulatan negara, awalnya menempati, lama-lama memiliki. Dan saya ingatkan bahwa ada upaya sistematis untuk memberikan hak kepemilikan pada asing yang mulanya dengan merampas hak masyarakat dengan PP nomor 18 tahun 2021, karena di Desember 2025 nanti sertifikat yang dasar mandiri itu nggak diakui, sehingga mereka bisa bikin sertifikat sendiri di PPN dan kemudian mengambil tanah-tanah. Ini yang bahaya, dan sekarang saja itu belum terjadi, sudah banyak yang melakukan proses mengambil tanah orang dengan menaruh sertifikat di lokasi itu, ditumpukan, ditindikan. Karena itu kami mengharap dukungan doa bagi seluruh rakyat, dan kalau mau hadir, insya Allah sidang ketiga nanti di tanggal 20 Januari 2024 pukul 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil sidang terakhir adalah panggilan kepada Saudara Aguan atau Salim dan yang lainnya tidak datang. Makanya ya kemarin Bang Adi Mulyadi menyebut Aguan ini pengecut. Karena itu kita nggak perlu takut kalau khawatir, karena sebenarnya Aguan ini pengecut yang keluar-keluar di Tempo katanya, ayo bawa proses hukum. Begitu kita bawa proses hukum dia tidak datang. Demikian. Makasih. Baik, berikutnya kami mohon 1-2 menit himbauan dari para tokoh untuk mengajak ya, bersama-sama kita berkunjung piknik atau melawat ke sana melihat bagaimana kezoliman yang dilakukan, yaitu pada tanggal 8 Januari besok, hari Rabu. Insya Allah kita akan berangkat dari Jakarta sekitar jam 8 jam 9, dan kita lihat apakah aparat membantu mengamankan gerakan rakyat ini untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat di
di Banten. Jangan sampai lupa besok bahwa kita akan melakukan kunjungan atau aksi bersama bersilaturahmi. Kalau punya makanan yang akan dibawa kepada nelayan ke sana, bawa ya. Bagaimana kita lihat kasihan mereka nongkrong dari pagi sampai malam tidak bisa menjalankan kapal mencari ikan, tapi hanya menyaksikan pengurukan atau pengerukan tanah-tanah mereka, meratakan tanah-tanah mereka tanpa ampun, tanpa kemampuan untuk melawan. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.